di mana kalian saat mahasiswa kalian menghina Bapak Joko Widodo? Kalian di mana? Tutup mata, tutup telinga, atau pura-pura buta? Hola netizen yang tercinta, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada atau UGM membuat petisi bulak sumur yang berisi kritik terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Rektorat UGM menegaskan petisi itu tidak mewakili universitas secara resmi. Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan petisi bulak sumur tidak mewakili UGM sebagai institusi. Sebab jika atas nama institusi maka ada proses yang harus dilewati. Sementara petisi bulak sumur itu bermula dari diskusi para dosen, tendik, dan mahasiswa. Meski tidak mewakili secara institusi, Sandi menegaskan bahwa UGM dalam posisi netral. Kata dia, UGM berkewajiban mewadahi aspirasi teman-teman. Sementara itu, terkait posisi Rektor UGM Ova Emilia, Andi mengatakan, saat acara pembacaan petisi bulak sumur, Rektor sedang menghadiri agenda di Jakarta. Diberitakan sebelumnya, Civitas Akademika UGM membuat petisi bulak sumur. Lewat petisi itu, mereka mengkritik pemerintah Presiden Jokowi yang dianggap telah keluar jalur. Adapun petisi bulak sumur dibacakan oleh Profesor Kunchoro di Balairung UGM, dihadiri oleh sejumlah guru besar UGM, dosen, dan mahasiswa. Petisi itu dibacakan dalam acara mimbar akademik menjaga demokrasi oleh akademisi UGM pada Rabu 31 Januari 2024. Petisi itu muncul setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Disebutkan dalam petisi itu beberapa hal yang menjadi pelanggaran di masa pemerintahan Jokowi, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan. Jokowi menanggapi munculnya petisi bulak sumur yang dikeluarkan oleh Civitas Akademika UGM tersebut. Jokowi menyebut hal itu merupakan hak demokrasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya Civitas Akademika Bulak Sumur alias UGM, terutama para akademisi, para dosen di sana bersuara tentang keprihatinan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pejabat negara. Tidak luput yang mereka kritisi adalah Presiden Joko Widodo. Inilah bukti bahwa apa yang terjadi sekarang tidak sedang baik-baik saja. Silakan simak video lengkap penyampaian pernyataan sikap dari Bulak Sumur. Hai Bapak-Bapak Akademika Gadjah Mada, di mana kalian saat mahasiswa kalian menghina Bapak Joko Widodo? Kalian di mana? Tutup mata, tutup telinga, atau pura-pura buta? Secara tidak langsung, kalian telah mengakui bahwa kalian adalah orang-orang yang gagal mendidik mahasiswa-mahasiswa kalian di Universitas Gadjah Mada. Mendidik moral, mendidik etika, mendidik akhlak. Kalian gagal. Tapi saat ini, kenapa Anda muncul saat Presiden Joko Widodo menjawab sebuah pertanyaan dari wartawan tentang Presiden Menteri bolehkah berkampanye? Kalian muncul, kalian seakan-akan dipermalukan, seakan-akan nama baik Universitas Gadjah Mada dipertaruhkan. Hei, kalian di mana saat Presiden Joko Widodo direndahkan oleh mahasiswa kalian? Saya masyarakat Indonesia sakit hati saat presiden saya dihina, tapi kalian pura-pura buta. Apa memang benar-benar buta? Buta mata tidak berpengaruh besar, tapi buta hati itu yang membuat hancur dunia ini. Saya tidak sedang membela presidennya ya, saya membela Jokowinya sebagai manusia biasa. Ya, jabatan presiden itu bukan amanah yang ringan, apalagi di tengah arus politik dan harapan besar kemajuan seperti sekarang ini. 10 tahun loh. Tapi orkestra bapak-bapak yang terhormat yang mengatasnamakan Civitas Akademi UGM menyudutkan Jokowi sebagai presiden di tengah kondisi politik seperti ini, saya jadi mikir. Karena tidak semua nasihat itu harus dibuat secara terbuka, yang ujung-ujungnya kayak gini kan dianggap politisasi. Apa bedanya
Nah, kemana bapak-bapak ketika Jokowi dianggap bukan bagian dari keluarga UGM, jasanya dituding palsu dan sebagainya. Di tengah kondisi negeri dan harapan kemajuan yang sudah diemban, banyak cara untuk mengingatkan, apalagi kelas teman-teman sivitas akademis, karena memang negeri ini tidak bisa berjalan hanya dengan teori. Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu universitas terbaik di negeri kita atau di Indonesia. Menurut data yang dilansir oleh Detik, jumlah guru besar atau profesor di Gadjah Mada adalah yang terbanyak, sekitar 465 profesor atau guru besar. Nah, kaitannya dengan pembacaan petisi dari Bulak Sumur dari Universitas Gadjah Mada, itu dihadiri berapa jumlah profesor. Ini yang menarik untuk ditanyakan, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bahas soal petisi itu ya. Kita lihat buku dulu. Ini ada satu buku ya, Master of Change ya, yang ditulis oleh William Boas PhD. Mungkin beliau ini sudah profesor ya. Nah, buku ini yang ingin saya kutip dan kita akan menjadikan kerangka pikir atau ya yang menstimulus atau men-trigger diskusi kita terkait benarkah Jokowi keluar jalur. Kita lihat ini pada halaman 25. Di situ ada kutipan terkait dengan pendidikan adalah kemahiran seni dalam menggunakan pengetahuan. Jadi pendidikan adalah kemahiran seni dalam menggunakan pengetahuan, sehingga itu membuat saya mencoba menyimpulkan bahwa memiliki pengetahuan itu saja tidak cukup ya. Mampu menggunakannya itu adalah kepakaran, tapi tahu akibat atau manfaatnya itu adalah ya kebijaksanaan atau kearifan. Teman-teman, kita kembali kepada persoalan petisi yang disampaikan atas nama Sivitas Universitas Gadjah Mada oleh beberapa atau sekelompok dari profesor atau guru besar yang ada di Universitas Gadjah Mada. Terlepas dari persoalan bahwa siapapun di negeri ini, di kampus ini yang memiliki hak untuk menyampaikan atau menyuarakan pendapat, kalau kita berbicara tentang petisi itu sendiri sebagai sebuah surat atau permohonan, pernyataan, ya permintaan kepada pemerintah atau kepada, dalam hal ini kepada Jokowi, untuk memberikan perhatian pada hal-hal tertentu. Kita tahu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 44, setiap orang, apakah pribadi atau kelompok, memiliki hak untuk menyampaikan suara atau pikiran kritisnya. Nah, dari situ sih tidak ada masalah. Tetapi kemudian mulai kita akan bertanya, apakah atas nama Sivitas Akademika itu merupakan suara utuh atau suara bulat dari Sivitas Akademika keseluruhan lembaga? Kalau dibandingkan dengan 465, sekitar 465 guru besar itu yang hadir berapa? Apakah ini merupakan suatu suara atau suara utuh, suara bulat dari itu? Dan pertanyaannya, mengapa kemudian bukan rektor yang menyampaikannya? Ya, tapi ya kita tidak tahu etika di dalam sebuah lembaga, itu terpulang kepada Bulak Sumur sendiri. Nah, tapi saya tidak mau masuk dari hal tersebut. Kita mau bicara tentang fenomena Jokowi dalam konteks keanomalian yang sekarang terlihat ya, bahwa memang banyak sekali performa perilaku politik Jokowi yang dianggap keluar jalur ya, keluar jalur. Tapi saya kira ini kan anggapan ya, subjektivitas bahwa Jokowi melanggar konstitusi, ya silakan saja kemudian diperhadapkan ya, diadili berdasarkan aturan-aturan itu. Kalau berbicara tentang bahwa boleh tidaknya kampanye, ya saya kira semua ada regulasinya dalam undang-undang yang bisa kita baca bersama dalam Undang-Undang 2017 ya, terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah ya, apakah benar bahwa Jokowi keluar jalur dalam pengertian melakukan, katakanlah, mengabaikan tentang demokrasi ya, mengabaikan tentang kedaulatan dan keadilan sosial. Nah, apalagi kalau kita lihat misalkan serangan-serangan yang ditujukan kepada beliau terkait dengan bansos, yang padahal kalau kita lihat datanya, bansos bukan hanya dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, sejak 2021 bahkan mungkin sejak sebelum masa pemerintah yang lain selalu dana bansos itu ada. Ada yang mengatakan bahwa dana bansos itu sangat tinggi, hampir sekitar 500 triliun. Ya, kalau kita lihat tren kenaikannya, kecenderungan anggaran yang digelontorkan
digelontorkan untuk bansos, saya kira sejak 2021 itu kan kelihatan tren yang menurut saya tidak terlalu tinggi lonjakannya. Ada sekitar 460-an sekian ya, atau 70-an kemudian di tahun 2022 ya, 2023, dan kemudian di 2004 sekitar 490-an sekian triliun ya, atau kurang lebih lah di situ. Nah, jadi saya memandang bahwa apa yang salah kalau kemudian dana bansos itu naik, toh kemudian penerima manfaatnya itu adalah keluarga penerima manfaat itu kan adalah 21 juta. Ya, 21 juta warga yang memang membutuhkan itu, kecuali itu dimakan sendiri oleh keluarga Jokowi ya. Jadi saya kira ini kan tidak ada yang keliru di situ, saya kira. Nah, kalau kemudian ada keliru ya silakan aja DPR kemudian mengevaluasi itu, meminta pertanggungjawaban tentang penggunaan anggaran dan sebagainya. Kan ada mekanisme politik, ada mekanisme demokrasi. Kalau dipandang melanggar demokrasi agak sulit untuk kita katakan demikian. Nah, kalau dibilang keluar jalur, tentu teman-teman ingat satu permainan bagaimana menghubungkan 9 garis ya tanpa terputus, tanpa mengangkat ya, hanya dengan 4 kali tarikan maka harus semua itu tersambung atau terhubung. Dan kita tahu ya, untuk bisa melakukan, bagi mereka yang sudah tahu tentang permainan ini, tidak bisa menghubungkan 4 garis untuk menghubungkan semua titik dengan hanya menarik 4 kali garis dan tanpa terputus, tanpa harus keluar kotak itu. Ya, jadi harus ada tarikan keluar dari titik-titik itu. Nah, disinilah yang disebut dengan berpikir out of the box, ya, berpikir di luar kotak. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Jokowi, sehingga banyak sekali apa-apa yang dia lakukan nampak seperti out of the box. Ya, satu hal yang harus ditarik keluar jalur terlebih dahulu. Ya, kalau 9 titik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 harus ditarik ke bawah dulu, baru tarik begini, baru tarik begini. Itu sebuah langkah yang menurut saya cerdas ya begitu. Nah, sekali lagi negara kita ini punya mekanisme hukum. Ya, kalau memang Jokowi melanggar hukum ya silakan saja. Tapi sejauh ini saya tidak percaya ya bahwa ada orang juga mengatakan bahwa elektabilitas itu di setel sedemikian rupa, lembaga survei kemudian dicawe-cawein. Ya, saya kira itu pasti akan marah orang-orang surveyor ya. Dituduh begitu saja ya. Nanti semua akan ada pada pembuktian di mana tanggal 14 Februari nanti itu akan menjadi sebuah jawaban benar tidak bahwa rakyat itu adalah orang-orang yang kemudian menegaskan bahwa Jokowi melanggar demokrasi, tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Waktu yang akan berbicara, bukan partai politik.